Halo, jumpa lagi dengan saya Antoramana di X Live Channel. Di kesempatan kali ini kita akan coba lakukan demonstrasi file invoice ya. Untuk membukanya tinggal diklik aja file yang ada di desktop atau di dalam komputer. Oke, yang pertama ketika file ini dibuka akan muncul sebuah warning atau peringatan bahwasanya file ini akan menutup jendela aplikasi Excel. Sebenarnya bukan menutup ya, melainkan menyembunyikan jendela aplikasi Excel ini. Jadi nanti akan tersembunyi, kemudian muncul user form utama dari aplikasi ini. Jika yakin tinggal klik tombol yes saja, tapi jika kurang yakin karena masih ada beberapa dokumen Excel yang terbuka, tinggal klik aja no. Karena nanti semua dokumen Excel yang dibuka di komputer ini akan disembunyikan. Jadi mungkin diklik no dulu, jadi dokumen Excel yang terbuka di save kemudian di close, baru diklik tombol yes. Oke, ini dia aplikasi invoice-nya. Aplikasi ini berbasis Microsoft Excel ya tentunya ya. Oke, Excel-nya sudah tersembunyi ya, sudah disembunyikan, yang muncul hanya user form ini aja. Oke, user form ini aja yang muncul. Ini desktopnya, ini background dari desktop saya. Di sini adalah user formnya. Ada 6 menu, ada home, admin, ada partner, ekspedisi, invoice, dan ini untuk cetak ulang dan juga laporan. Oke, di bagian menu yang pertama, di bagian menu home ini tidak ada yang perlu diotak-atik ya, karena di sini hanya tampilan utama dari dashboard aja. Kemudian di sini adalah menu admin. Oke, kita masuk ke menu admin. Nah, di menu admin ini mungkin ada beberapa yang bisa kita modifikasi ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya aja di sini ada nomor invoice, saat ini nomor urutannya nomor ke-20. Nah, ini saran saja, jadi untuk merubah nomor urut ini baiknya digunakan sebijaksana mungkin ya. Karena nanti khawatirnya kalau ini asal kita otak-atik di sini, kemarin kita sudah mencetak nomor invoice nomor 20, kita masukkan lagi di sini nomor 20, jadi nomor invoice-nya double ya. Jadi dibuat, atau kalau ingin menggantinya ingat-ingat betul ya. Mungkin ini bisa digunakan. Mungkin contohnya seperti ini. Jika sekarang nomor 20 kita cetak ternyata salah, kemudian kita hapus, kemudian kita ulangi lagi, maka kita harus menginput lagi nomor invoice yang sama, nomor 20. Itu mungkin boleh ya. Oke, kurang lebih seperti itulah analoginya ya. Mungkin di lapangan bisa dicoba-coba nanti. Kemudian di bagian kedua ini ada format awalan nomor. Jadi nanti yang muncul di nomor invoice-nya adalah bukan nomor 20 garis miring sekian, tetapi yang muncul adalah 4 digit seperti yang saya tulis di sini. Jadi 0020 atau 0020 garis miring sekian. Ini kalau saya menggunakan 4 digit. Nanti kita coba lihat ya di menu invoice ini. Kemudian di persentase pembayaran, ini kalau yang saya terjemahkan dari laporan yang saya kirim via WhatsApp, di situ ada di total persentase pembayaran ya kalau nggak salah ya. Di situ muncul 80%. Nah, ini juga mungkin suatu saat akan ada perubahan. Nah, ini mungkin gambaran saya seperti itu sih, gambaran saya. Jadi ini bisa kita otak-atik di sini ya. Kemudian yang terakhir petugas invoice-nya, ini ada di bagian lembar invoice-nya di bagian bawah ya. Petugas invoice yang mencetak atau mungkin yang menandatangani invoice tersebut. Oke, saya biarkannya seperti ini. Saya coba klik invoice, menu invoice, dari menu admin lompat ke menu invoice. Nah, ini dia nomornya 0020, ada 4 digit ya. Ini nomor yang sama persis seperti yang saya terima ya. Ada INV, BKR, SSA, dan seterusnya. Kemudian di sini ada Romawi bulan dan juga ada tahun. Nomor ini Romawi bulan dan tahun ini sesuai dengan jam atau tanggal yang ada di dalam komputer. Jadi kalau jam komputernya agak sedikit error, bermasalah, di sini juga akan bermasalah nantinya. Kemudian nah ini dia, ada dibayar persentase ini. Ini tadi kita tuliskan 70% ya, di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Ini kita bisa merubah di menu admin ini. Nah, ini dia. Oke, saya rubah di sini 80. Kemudian di sini misalnya saja format awal nomornya 3 digit aja. Ini kalau saya tekan angka yang lain nggak bisa nih ya. Ini saya coba tekan angka 456 dan seterusnya nggak bisa. Yang bisa diterima hanya angka 0 aja. Kemudian di sini nomor invoice-nya saya coba rubah nomornya 22.
Kemudian di sini petugas invoice-nya bisa disesuaikan ya. Kalau sudah, klik tombol simpan. Oke, yes. Sekarang kita lihat di menu invoice. Nah, ini dia nomor urut saat ini ketika saya akan membuat nomor invoice ini, nomor urutnya adalah nomor 22. Di bulan ini, di tahun ini. Dibayarnya 80%, 80%, 80% sesuai dengan yang saya rubah di menu admin. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan hapus invoice ini. Jadi yang pertama yang saya harus masukkan adalah memilih tanggal input data. Jadi tanggal yang tertulis invoice-nya. Oke, saya tinggal klik aja, maka akan muncul user form ini, tanggal ini. Oke, karena sebelumnya saya sudah melakukan eksperimen ya. Jadi di sini saya ada beberapa contoh invoice yang sudah saya buat, yang asal ya. Kalau sudah, saya klik tombol cek. Nah, ini dia nomor invoice-nya 1, 2, 3, 4. Oke, di bagian ini memang saya tidak buat sedetail mungkin, hanya muncul nomor invoice-nya saja. Saya sih beranggapan biar kita tidak salah hapus ya, atau asal hapus ya. Jadi benar-benar melihat invoice mana yang benar-benar salah. Oke, kalau sudah tinggal dipilih aja, misalnya nomor 3 ini, 003 sekian-sekian, saya klik delete. Nah, ini dia. Invoice dengan nomor ini 003 sesuai dengan yang saya pilih, ini atas nama PT ABC. Kalau sudah yakin, klik klik yes ya. Kalau yakin akan dihapus, kalau tidak yakin ya no. Oke, kita akan coba klik hapus ya dengan menekan tombol yes. Oke, data berhasil dihapus. Coba kita lihat lagi tanggal 22, cek. Nah iya, sudah tidak ada, invoice-nya sudah hilang. Oke, ini di menu admin. Oke, sekarang masuk ke menu partner. Oke, di menu partner ini sih kalau saya menerjemahkan adalah orang yang menerima invoice ya. Nah, ini yang muncul yang pertama PT Fokus Kota Jakarta Utara, PT ABC, CV Maju, UD Bersama. Misalkan saja saya ingin menghapus, misalnya UD Bersama ini. UD Bersama namanya ini, alamatnya, lokasi ya, alamat, kota, kodenya seperti ini yang saya klik di sini. Kalau ingin menghapusnya tinggal saya klik 2 kali aja baris yang saya ingin hapus. Nah, ini dia. Apakah Anda yakin ingin menghapus UD Bersama dari database? Kalau tidak yakin, no. Kalau yakin, yes. Oke, udah hilang. Kalau menambahkan, tinggal klik tombol new. Oke, misalnya di sini ini karena saya menggunakan satu tangan ya. Tangan yang satu saya pegang handphone untuk record karena saya tidak memiliki ini ya, mikrofon saya lagi error nih ya. Jadi agak sedikit lama ini. Ngetiknya agak lama. Oke, yang pertama namanya Excel Live aja. Kemudian lokasinya gedung cadangan. Karena biasanya ada gedung utama, di sini ada gedung cadangan aja. Kemudian alamatnya Jalan Raya Singosari aja, karena tahu alamat saya di Malang ya. Singosari itu udah di Malang. Oke, kotanya Malang. Oke, kemudian kodenya otomatis ya. Oke, saya buat kodenya jadi kode untuk Excel Live seperti ini. Jadi nanti kalau dikirim ke Excel Live kodenya seperti ini misalnya. Kalau sudah, klik tombol save. Apakah yakin? Yes. Nah, muncul Excel Live. Hurufnya kecil ya. Tadi kita nulisnya huruf kecil ya. Kotanya Malang sesuai dengan yang saya tulis di sini, kodenya ini. Oke, kalau mungkin ini salah, tinggal klik 2 kali, hapus, yes. Kalau tidak yakin, klik no. Di ekspedisi juga sama. Di menu ekspedisi, ini adalah jasa ekspedisi yang mengirimkan ya. Mudah-mudahan betul, mudah-mudahan ya. Ini juga sama caranya, kalau ingin menghapus tinggal klik 2 kali baris yang ingin dihapus. Kalau ingin menambahkan tinggal klik tombol new. Oke, seperti itu. Kalau sudah tinggal di save. Nah, karena belum lengkap tinggal melengkapi aja di sini. Oke, itu dia. Jadi partner dan ekspedisi cara pengisiannya sama. Nah, yang penting sekarang ada di bagian menu invoice. Nah, ini dia. Di bagian menu invoice, yang pertama yang harus dimasukkan adalah penerimanya. Nah, penerimanya itu sesuai dengan apa yang saya tulis di menu partner. Sementara kalau di customer ini sesuai dengan apa yang saya tulis di ekspedisi. Oke, sekarang akan saya coba. Cara yang pertama, kalau saya ingin mengetikkan nama penerimanya, tinggal saya klik aja ini, atau saya ketik tombol sembarang di keyboard. Di bagian ini saya klik ya, menggunakan mouse, klik kiri. Nah, akan muncul jendela seperti ini ya, muncul user form ini ya. Klik 2 kali untuk memilih mitra kerja.
Nama-nama ini sesuai dengan yang saya tulis tadi ya di menu partner. Oke, cara yang kedua, saya tekan tombol sembarang di keyboard. Nah, muncul juga user form ini, sama. Atau menggunakan tombol ini. Nah, ini dia sama. Kemudian kalau ingin memilih tinggal klik 2 kali. Misalnya fokus, tinggal klik 2 kali maka akan muncul di sini. Alamatnya, kemudian kodenya sama persis seperti yang tertulis di sini. Ini dia. Atau cara cepatnya, kalau saya kelamaan menggunakan klik kiri, menggunakan mouse, saya tinggal menggunakan tombol naik atau turun di keyboard. Kalau sudah, saya tekan enter di keyboard. Nah, sama caranya. Setelah itu, untuk pindah ke kotak berikutnya, di nomor PO saya tekan tombol enter di keyboard. Kemudian nomor PO-nya saya kasih aja nomor PO seperti ini asalnya. Kalau sudah, saya klik proses atau saya tekan enter. Enter lagi untuk masuk ke bagian daftar antrian distribusi. Oke, yang pertama nomor polisi yang digunakan untuk mengirim barang tersebut. Misalnya nomornya 123 seperti ini. Untuk pindah ke kotak berikutnya, saya tekan tombol enter. Untuk customer ini, saya kalau ingin menampilkan form customer, saya tinggal klik atau tekan tombol sembarang di keyboard. Nah, ini dia. Jadi, saya tinggal memilih nama customer-nya. Kemudian, saya gunakan kursor naik turun atau panah naik turun. Misalnya ini Fajar Mas yang ada di Kota Bekasi. Kalau sudah, saya tekan enter. Oke, udah muncul ya. Kemudian untuk melompat ke ini quantity, tarif dan seterusnya, saya tinggal tekan enter lagi. Misalnya kuantitinya 500, saya tekan enter, tarifnya seperti ini. Jadi nanti kalau saya tekan enter lagi muncul ini ya. Nanti di sini pembayaran ini 80% ini sudah dikalikan ya. Jadi 80% dari total semuanya ini. Oke, saya tekan enter, nah ini dia. Muncul hitungan secara otomatis ya, 500 kali 750 hasilnya sekian, 80%nya sekian ya. Oke, seperti itu. Langsung kursor menuju ke nomor polisi. Mungkin nomor yang lain, misalnya B456, kemudian BH, yang lain aja deh, BK aja. Customernya saya tekan huruf yang lain, misalnya TikTok, saya gunakan mouse ya, naik turun, TikTok. Kemudian kuantitasnya seperti ini, tarifnya seperti ini. Tekan enter, enter lagi. Oke, ini dia. Kuantitasnya sesuai dengan apa yang saya tulis di sini, 700. Kemudian jumlahnya ini, sekian-sekian ini. Tetapi kalau secara keseluruhan total bayar 80%, jumlahnya sekian. Oke, kalau sudah saya klik tombol simpan. Kalau masih kurang yakin, tinggal diulangi lagi atau ditambahkan lagi. Atau kalau ingin menghapus semua, klik tombol ini. Di sini langsung aja deh, saya klik simpan. Udah lama ini durasinya. Apakah yakin ingin menyimpan? Yes. Oke, ini dia. Data invoice berhasil disimpan. Nomor invoice-nya 022 sekian. Tadi total tagihannya 372 ya. Rp372.000. Oke, tanggal invoice-nya 22 November. Petugasnya ini. Kalau sudah, tinggal cetak invoice, akan muncul lembar invoice-nya. Kertasnya A4 ya, karena setting kertasnya A4 ya. Kemudian cetak bond juga sama, kertasnya A4 yang dipotong 2. Jadi kalau sudah diklik ini langsung cetak invoice, klik ini akan mencetak bond. Oke, yang terakhir di menu CU atau lab. CU kepanjangan dari cetak ulang ya, singkatan dari cetak ulang. Kalau lab ya laporan ya. Yang pertama misalnya saya ingin mencetak ulang. Mungkin tadi ketika mau mencetak lampunya padam, listriknya padam, atau mungkin printernya lagi bermasalah, lagi ngambek, atau kertasnya lagi belum beli. Ya tinggal kita klik aja di sini cetak ulang, kemudian kita pilih input data. Ya terakhir saya mengentry invoice tadi ya. Saya pilih tanggal 22, saya cek. Nah ini dia. Tanggal ini ya tadi ya, nomor 22 372.000. Kalau sudah saya klik generate data. Nah ini dia, muncul invoice yang tadi ya, yang sudah diperbarui. Ini nomor 22 sekian. Kalau sudah cetak invoice, cetak bond. Atau mungkin coba yang lain boleh. Saya tanggal 19 juga ada kalau nggak salah ini. Nah ini dia, invoice-nya PT Fog dan seterusnya, totalnya sekian. Generate, nah ini dia. Nah ini ada kesalahan ini. Oke, nanti saya perbaiki deh ini. Ini kesalahan ini.
Tapi pada intinya sama sih, sama-sama. Tinggal mungkin kodenya agak sedikit ngantuk ini ya kodenya ya. Oke, ini sudah berhasil. Ini tinggal kita kodenya tinggal dirubah aja. Oke, tinggal laporan. Misalnya laporannya bulan Juli tahun 2021. Saya cek. Ups, tidak ada laporan di bulan ini. Coba laporan yang lain di bulan ini kurang tinggi nih ya. Laporan di bulan November. Di sini November saya cek. Nah, ini dia. Kalau tombol print out-nya bisa diklik udah muncul ini. Artinya ada data yang bisa dicetak, udah siap cetak ini. Misalnya saya ganti Desember, saya cek lagi, nah tidak ada. Oke, kurang lebih seperti itu ya tampilan dari aplikasi invoice berbasis Microsoft Excel. Mudah-mudahan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi di nomor WhatsApp saya. Terima kasih, saya Anto Ramana.